ini bidan masalahku tuh. Saya ingin ini pergi ke rumah sakit, mau suntik KB, tapi ada corona. Saya takut juga dengan corona, tapi begini terus, bagaimana Mini kalau begini terus? Nanti kita tidak positif corona, tapi positif hamil. Jadi pada kasus tadi benar adanya. Pada masa pandemi COVID-19 ini, setiap orang diharapkan agar tetap di rumah aja. Tapi hal ini dapat meningkatkan jumlah kehamilan pada pasangan usia subur. Padahal kan kita ketahui bahwa kehamilan pada masa pandemi ini sangat tidak dianjurkan hamil, lebih beresiko terkena COVID-19 ini. Jadi Mams, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa kontrasepsi yang aman dipakai selama masa pandemi COVID-19. Ya, jika sekarang Mams tidak dapat berkunjung ke bidan atau rumah sakit untuk meminta resep pil KB, melakukan pemasangan implan atau mengecek IUD, tapi Mams sekarang masih bisa membeli kondom yang berada di apotik atau supermarket terdekat. Tetapi jika Mams ingin keluar rumah, harus memerhatikan protokol penanganan COVID, mencuci tangan, memakai masker setelah keluar rumah, mandi, dan mengganti baju untuk menjaga Mams agar tidak terkena dengan virus corona ini. Berbagai toko online masih menjual kondom serta pil KB, sehingga membelinya tanpa perlu keluar rumah. Tetapi harus selalu memastikan tanggal kadaluarsa sebelum membeli ya Mams, agar tidak rugi. Yang ketiga, berkonsultasi secara online. Sebelum memutuskan menggunakan kontrasepsi modern pada masa COVID-19, ada baiknya Mams berkonsultasi terlebih dahulu. Karena seperti yang kita ketahui, tidak semua kontrasepsi cocok untuk Mams gunakan. Yang misalnya cocok pil KB, ada juga yang tidak. Kalau pakai pil KB mungkin timbul flek-flek di wajah atau yang lain. Jadi sebaiknya Mams melakukan konsultasi online terlebih dahulu. Mengunjungi tempat umum termasuk tempat pelayanan kesehatan mungkin membuat kita semua khawatir akan penyebaran virus corona. Tapi tanpa harus dengan keluar rumah, kita bisa mendapatkan pelayanan dengan cara memanggil tenaga medis ke rumah untuk melakukan suntik KB atau kontrasepsi lainnya. Tips yang terakhir, gunakan post-pill atau kontrasepsi darurat. Bagaimana Mihasa ini sama melakukan hubungan seksual tanpa perlindungan alat kontrasepsi? Jika sudah terlanjur melakukan hubungan seksual tanpa perlindungan alat kontrasepsi, Mams tidak perlu khawatir. Jika belum sampai 120 jam atau 5 hari setelah melakukan hubungan seksual, Mams masih bisa mendapatkan post-pill tersebut di apotik terdekat. Tetapi terlebih dahulu harus menyertakan resep dokter ya. Menurut Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN, Hasto Wardoyo mengungkapkan bahwa sebetulnya semua kontrasepsi itu bisa dipakai. Itu tergantung kondisi masing-masing, mulai dari pil, susuk, implan, IUD, atau penggunaan hormon lainnya. Tapi masalahnya itu terletak di lapangan. Misalnya dokter kebidanan atau kandungan dan yang biasa praktik tidak buka praktik, atau rumah sakitnya tidak buka. Ini kan menjadi suatu masalah. Sebagai gantinya, kita bisa menggunakan pil sebenarnya, kata Hasto Wardoyo. Jadi dia memberikan sebuah solusi, yaitu bagi yang biasa menggunakan kontrasepsi suntik 3 bulan sekali yang berisi progesteron, bisa menggantinya dengan menggunakan pil yang juga berbasis progesteron supaya tidak terganggu siklusnya. Jelas dokter Hasto Wardoyo. Sementara itu,
Untuk yang menggunakan alat kontrasepsi susuk, bila masa berlakunya sudah habis, harus segera diganti agar bisa mencegah terjadinya kehamilan. Kalau nggak segera pasang susuk, bisa konsumsi pil atau suntik. Sementara itu, yang menggunakan spiral atau IUD, bila batas waktunya lewat 1 atau 2 minggu, itu sih masih aman, katanya. Nah, itulah tadi pemaparan saya tentang kontrasepsi yang aman di tengah pandemi COVID-19. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Dadah!